Halo saudara-saudara, kali ini saya akan sharing tentang usaha aktif yang saya lakukan supaya tetap terhubung dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima dikatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tentang kita perhatikan ini sudah sering dikhotbahkan, dan tolong kita mengerti bagaimana kita tetap tinggal di dalam Tuhan, tetap berhubungan dengan Tuhan. Selama pandemi, Tuhan menolong saya sehingga pendapatan saya dari mengajar tidak berkurang, demikian juga akreditasi dan seterusnya. Awalnya memang berkurang, tapi saat akhir-akhir ini sudah mulai bertambah lagi. Pendapatan dari kos memang berkurang, tetapi lumayan dibandingkan dengan kos-kos yang lain. Selama pandemi, banyak orang mengatakan tidak ada pekerjaan, tapi bagi saya tidak ada waktu untuk menghabiskan pekerjaan. Kadang-kadang capek gitu ya. Keberhasilan hanya karena kuasa Tuhan, terutama karena doa. Masing-masing bimbingan saya harus didoakan supaya lancar. Kalau saya tidak mendoakan, maka bimbingan saya tidak berhasil, dan pernah suatu saat kita tidak ada bimbingan sama sekali. Ya. Dan berarti saya tidak bisa publikasi, pendapatan saya berkurang sedikit. Kalau saya sombong, nilai saya jelek. Ini pada saat SMA, pada saat SMP, begitu ya. Nah, tetap berhubungan dengan Tuhan seperti anggur, ya, seperti colokan listrik ini, gitu ya, colokan listrik ini dengan listriknya. Seperti saat ini kita menggunakan Zoom, itu menggunakan Wi-Fi, gitu ya. Kita lihat listrik ini. Berikut ini saya akan menunjukkan bagaimana kalau lampu itu saya cabut dari saklarnya. Nah, kita lihat langsung gelap. Kalau saya pasang lagi, maka akan terang lagi. Tapi kalau ini daun, ini baru saya potong dari batangnya, masih kelihatan segar. Tapi pasti beberapa waktu yang akan datang, daun ini akan menjadi layu dan akan mati karena sudah terpisah dari pohonnya. Oke, usaha aktif yang harus kita lakukan supaya tetap berhubungan dengan Tuhan. Yang pertama adalah tidak berdosa. Kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa ini yang menyebabkan kita terpisah dengan Tuhan. Ya, kita lihat contoh ini. Saya pernah suatu saat di suatu tempat, saya sudah sampai sana, sudah malam sekali. Besoknya saya akan kembali ke Surabaya, dan saya akan menginap di Hotel Showtime. Saya kaget sekali karena di kiri kanan itu semuanya kaca dan di atasnya kaca. Saya masuk kamar, langsung ada orang datang untuk menagih pembayarannya pada saya. Setelah itu orangnya pergi. Pada saat orangnya pergi, saya bingung, sehingga saya hanya nge-charge HP saja sebentar di sana. Setelah itu saya kembali lagi ke airport. Demikian juga yang kedua adalah rendah hati. Kalau kita tidak rendah hati, maka kita mengatakan pada Tuhan, Tuhan saya nggak butuh kamu, gitu ya. Nah, tapi kalau kita rendah hati, maka kita bisa tetap terhubung dengan Tuhan. Bapak-bapak Engjang tanggal 5 Desember 2021 mengatakan bahwa kalau kita ingin tetap dididik oleh Tuhan, ya, maka kita harus rendah hati. Ya. Nah, saya juga melakukan ini. Saya memberikan kuesioner pada mahasiswa-mahasiswi saya semester ini. Ini tanpa identitas, ya. Jadi saya tidak tahu yang menuliskan siapa. Ada beberapa komentar baik, berpikiran out of the box, memberikan pemahaman yang baik, penjelasan mudah dimengerti, tegas, baik, tepat waktu, sangat disiplin, tetap waktu saat mengajar,
kadang menegangkan, kadang lucu gitu ya. Menjelaskan cukup dimengerti, memberi kritik pada hal yang tidak terpikirkan. Waktu itu saya mengajarkan juga bagaimana kita berpenampilan baik di Zoom gitu ya. Nah, tetapi ada saran-saran yang nggak baik ya, dan ini harus saya perbaiki. PowerPoint tidak lengkap. PowerPoint bisa dibuat lebih menarik, berarti kan tidak menarik. Pembawaan kurang cair, jadi terkesan kaku. Penjelasan kurang dilengkapi contoh-contoh. Selalu sehat, Prof. Kalau mengkritik jangan terlalu pedas, ya. Di kelas ini saya tahu ada orang yang eh, cukup kurang ajar, gitu ya. Jadi saya cukup keras di kelas yang memberikan komentar ini supaya yang kurang ajar itu jangan kurang ajar lagi, begitu ya. Tetaplah menjadi inspirator bagi setiap mahasiswa dan selalu belajar hal baru, walaupun tidak mudah lagi. Saya tahu Pak Moses selalu bisa beradaptasi dan konsisten saat mengajari mahasiswa. Mungkin intonasi dalam berbicara dapat diperhalus. Ini berarti kan cukup kasar gitu ya. Pada saat doa dengan Singgi Family, keluarga kandung saya, 6 orang, pada Rabu terakhir, kakak saya mendoakan, kamu jangan sombong, tapi harus menyerah pada Tuhan. Karena itu saya mengumpulkan dari Google beberapa tulisan, I surrender to God gitu ya. Dan ini saya pasang supaya mengingatkan saya. Firman Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan banyak, minggu pagi, minggu sore, pendalaman Alkitab. Demikian juga ada ringkasan ya, mungkin yang banyak yang tidak tahu. Ada quote ya, ada apa kata Alkitab atau disingkat dengan akal. Semuanya ini ada di kanal YouTube GTI Bukit Zaitun Surabaya. Karena ada di YouTube, maka bisa diulang-ulang berapa kali pun kita mau mengulang. Ya, kita juga punya, gereja kita juga punya Alkitab per tahun. Ini standar minimal. Saya selalu mengikuti ini. Kalau enggak, rasanya kok enggak enak begitu ya. Semestinya tapi bukan itu. Tapi ini bagus sekali ya sebagai standar minimal. Ini yang saya katakan tadi, quote 35 contohnya. Tanda kedatangan Tuhan yang pasti, hanya 14 menit. Ya, apa kata Alkitab nomor 2? Orang benar sulit selamat oleh Bapak Sefanya Setio Budi. Hanya 2,51 menit. Ya. Nah, saya membuat tulisan-tulisan seperti ini untuk mengingatkan saya. Demikian juga doa pagi tanggal 30 November 2021 Pak Peter Hadi menjelaskan tentang Allah yang Maha Tinggi. Ya, sehingga kita harus connect dengan selalu terhubung dengan Allah yang Maha Tinggi. Ya. Nah, berikutnya memuji Tuhan. Khotbah Minggu pagi 7 November 2021 oleh Bapak Gembala dikatakan marilah memuji-muji Tuhan. Itu yang saya lakukan juga. Ya, ini ya saya sering kali nyetel lagu-lagu rohani karena saya senang lagu country ya, saya nyetel lagu country bahasa Inggris supaya bahasa Inggrisnya tetap bertahan gitu ya. Lagu-lagu Pantai Costa Lama saya dengarkan. Nah, kadang-kadang saya juga pengen lagu instrumen. Kalau instrumen ini dengarkan orang kan tidak terlalu tahu kalau orang Kristen atau bukan ya. Ini wajib ya, seperti wajib itu setelah doa pagi saya nyalakan TV dan saya nyetelkan lagu-lagu dari YouTube. Di radio, di mobil selalu nyetel lagu-lagu rohani dari radio maupun dari CD ataupun dari flash disk ya. Di studio ini saya juga nyetel lagu-lagu rohani. Caranya begini ya. Saya punya mic yang satu arah dari depan sini saja sehingga suara dari speaker tidak terdengar masuk ke mic ini. Saya sudah bertanya beberapa kali ke mahasiswa saya dan suaranya nggak terdengar gitu ya. Jadi sambil saya mengajar, sambil saya belajar gitu ya, terutama sambil pada saat mengajar, saya menyetel lagu-lagu rohani supaya tetap berhubungan dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah doa. Sekali lagi 31 Mei 2020 Bapak Gembala menjelaskan tentang kita menerima kuasa Allah ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Ini bisa kita ulang-ulang terus-terusan ya, karena ada di YouTube ya. Tinggal ngetik judulnya ini ya, hujan awal, hujan akhir. Karena itu saya membuat tulisan seperti ini. Dan saya pasang gitu ya, praying in the spirit, praying in tongues. I pray in tongues. Ini dari beberapa gambar saya maksudnya. Supernatural language. Ini saya ini supaya
saya ingat terus-terusan gitu ya. Yang terakhir tentang doa yang sekarang ini. Jam 4.30 itu sudah mulai dengan rekaman. Saya beberapa kali ikut yang jam 4.30, jam 5.15 Pak Peter menyapa jemaat. Bagus ini ya, karena kadang-kadang kalau nggak disapa, kita nggak pernah sapa-sapaan begitu ya. Setelah itu penyembahan oleh jemaat. Ini memberi kerjaan pada jemaat juga. Zaman-zaman sekarang mungkin kita lemah rohani karena nggak ada pelayanan. Jam 5.45 mulai renungan oleh jemaat juga, bukan oleh Bapak Gembala terus-terusan gitu ya. Di beberapa tempat itu yang mimpin selalu gembalanya. Ya, kasihan Bapak Gembala kalau maunya terus-terusan tiap hari menyiapkan firman gitu ya. Jam 6.10 itu mulai doa syafaat oleh jemaat, kembali lagi oleh jemaat. Sehingga ke jemaat juga punya beban gitu ya. 6.20 pagi-pagi kita telah diberkati oleh Bapak Gembala kita untuk hari ini ya. Acara doa pagi ini menurut saya bagus sekali dan kalau bisa dipertahankan meskipun pandemi telah selesai. Jemaat mendapatkan pelayanan fleksibel, kita bisa mulai jam 4.30 atau 5.15. Ada sapaan dari pengurus, doa berkat bagi dari Bapak Gembala. Setelah itu kita bisa memperpanjang lagi, bertemu dengan Bapak Gembala, dengan Ibu Gembala gitu ya setelah acara doa ini. Nah, meskipun kita tetap terhubung dengan Tuhan, kita harus ingat kadang-kadang ada yang tidak lancar. Kembali lagi ke khotbah Bapak Gembala 8 Desember 2021 akhir-akhir ini ya. Harus dibedakan dengan ujian. Artinya mungkin ada waktu tertentu di mana kita susah gitu ya, meskipun kita tetap terhubung dengan Tuhan. Ayub lebih kurang 1 tahun, Yusuf 13 tahun, Daud 13 tahun gitu ya. Penutupnya tetap terhubung dengan Tuhan supaya kita berbuat banyak, berbuah banyak. Kalau tidak terhubung dengan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Mesti kadang-kadang langsung ya terjadinya tidak bisa berbuat apa-apa ini kadang-kadang waktunya cukup lama karena uangnya masih banyak, masih muda, sehat-sehat gitu ya, tapi suatu saat mesti akan kita mengalami masalah gitu ya. Karena kita lepas hubungan dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Kuasa, itulah yang menjadi hubungan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.